kembali lagi dalam channel Klavos Malamoy bersama saya Pendeta Katrin Tomasowa de Freitas STH. Saat ini saya berada di lokasi pariwisata Pulau Kampung Malomkarta, dan Pulau adalah menjadi sebuah ikon bagi Kabupaten Sorong. Saudaraku, saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan sebagian dari berita firman-Mu. Bapa, berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti, dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa hal yang hendak diberikan kepada kita sekalian. Yaitu yang pertama, sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, kasih Allah kepada manusia itu tetap ada. Di ayatnya yang pertama, Hawa berkata bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki karena pertolongan Tuhan. Itu bertanda bahwa Allah masih mengasihi Hawa, mengasihi Adam dan Hawa sekalipun mereka telah berbuat dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah mau kita ada dalam pertobatan. Allah mau kita terus memperbaiki diri kita. Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan sekali kita berkata, "Saya ini orang yang paling berdosa, pasti Tuhan tidak akan mengampuni saya." Saudaraku, Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan memperbaiki diri dan kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, jagalah kualitas hati kita supaya kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain? Itu kita baca di ayat 4 dan 8. Ayat 4 dan seterusnya. Karena Tuhan tidak melihat jumlah atau banyak dan sedikitnya persembahan yang dikorbankan oleh Kain dan Habel. Tetapi Tuhan melihat hati daripada Habel yang benar-benar tulus mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan. Dan terlebih, apa yang dia berikan kepada Tuhan itu adalah benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini juga menjadi bagi kita, bagaimana kita mau memberi kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin penghasilan menurun.
Sehingga terkadang orang bersungut untuk memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat kecil dan besarnya pemberian kita. Tetapi bagaimana kita memberi kepada Tuhan itu dengan tulus. Tetapi terlebih apa yang kita berikan kepada Tuhan itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu bukan hanya soal berbicara tentang uang, tetapi hidup kita juga harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itu dapat kita baca di Roma 12 ayatnya yang pertama. Di situ katakan, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang rajin beribadah, tetapi masih memberi diri dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Masih suka melakukan kejahatan, masih suka iri hati, merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang lain, bahkan masih suka simpan dendam dan tidak mau berdamai dengan orang lain. Saudaraku, marilah kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan setiap profesi kerja yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pekerja, entah itu di pemerintahan, di perusahaan swasta, entah kita berjualan di pasar, kita sebagai tukang ojek, sebagai sopir, kuli bangunan dan sebagainya. Kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap profesi kerja kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa orang yang memiliki hati yang tulus, dia tidak pernah tanggung-tanggung untuk memberi kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita belajar dari kisah Kain dan Habel ini. Kita harus menjaga kualitas hati kita. Bagaimana supaya kualitas hati kita tetap baik? Yaitu isilah hati kita dengan firman Tuhan, supaya kita selalu hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, penuhilah hati kita dengan firman Tuhan, agar kita jangan jatuh dalam dosa. Karena kasih Allah, sehingga ia mengingatkan Kain agar dapat menguasai hatinya, supaya ia jangan jatuh di dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi? Kain tidak mengindahkan perkataan Tuhan, sehingga akhirnya dia berbuat dosa. Ini juga mau mengingatkan saudara dan saya untuk selalu mau mendengar perkataan Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi hidup kita. Kita lihat dalam Yosua 1 pasalnya yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku, Yosua berhasil menjadi seorang pemimpin itu karena dia mendengar perkataan Tuhan. Itu berarti setiap kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan selalu merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita juga diingatkan. Dengan firman Tuhan juga mengingatkan agar kita jangan berbuat dosa. Ketika hidup kita, hati kita dipenuhi dengan firman, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Terkadang banyak orang Kristen lebih banyak merenungkan apa perkataan orang, apa cerita orang, sehingga akhirnya stres, ya, pikiran, kepala sakit, hati sakit, karena lebih banyak memikirkan perkataan orang daripada perkataan firman Tuhan. Bahkan di zaman pandemik saat ini, orang Kristen lebih banyak memilih merenungkan angka-angka togel ketimbang firman Tuhan, ya kan? Coba kita kalau tiap hari duduk renungkan angka togel, kalau tidak tembus, stres, bakal lain. Tapi kalau duduk renungkan firman Tuhan, saya pasti bisa. Bersama Tuhan, saya pasti bisa. Ini juga mau mengingatkan kepada kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang strong dan kuat menjalani tantangan
di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan terus ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kami menjadi umat Tuhan yang selalu kuat menjalani kehidupan kami setiap hari. Tetapi terlebih Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami pun berdoa bagi tim Klavos Malamoy. Tuhan berkati kameramen, editor, bahkan juga sopir. Tuhan memberkati mereka sekalian, sehingga tim ini tetap ada untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pun berdoa bagi setiap mereka yang sedang ada dalam channel Klavos Malamoy. Tuhan berkati semua kami, kiranya ada dalam tuntunan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.